Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karimil Mannan ala ni'matil Islam wal iman wa ala bi'thati khairir ruslan Sayyidina Muhammadin Al-Mustafa min Adnan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah majelis zikir wal manaqib wal maulid al khidmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya lahiriah maupun batiniah, dan malam hari yang mulia ini kita berkumpul bersama-sama di masjid ini, di rumah Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah, mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan pembacaan manaqib auliyaillah shalihin. Mudah-mudahan perkumpulan ini menyadarkan tujuan kita hidup di dunia ini apa. Mudah-mudahan dengan kumpul di sini kita kembali sadar akan tujuan hidup kita di dunia. Hadirin sekalian, penyakit yang paling besar yang sudah sering kita ketahui adalah cinta dunia. Itu penyakit paling berbahaya. Dan penyakit paling berbahaya ini anehnya dianggap oleh manusia sebagai sebuah kenikmatan. Sebuah penyakit yang sangat berbahaya, penyebab dari segala kehancuran, tetapi sifat manusia, tabiat manusia menganggap ini sebuah nikmat, sebuah kelezatan. Jadi bahaya hakikinya karena manusia itu tidak sadar bahwa ini berbahaya. Racun, hewan buas itu berbahaya. Tapi kalau kita sadar itu bahaya, bahayanya jadi ringan, kita hindari. Dunia berbahaya, tapi efek terberatnya bukan bahaya dunia, kitanya tidak sadar bahwa itu berbahaya. Nabi kita Muhammad SAW sudah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah kepala dari seluruh kehancuran. Anehnya, inti dari segala kehancuran ini malah kita kejar, malah kita banggakan, malah kita utamakan sampai mengalahkan akhirat. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, kita perlu pengingat, kita perlu batas, kita perlu rem, agar kita itu ketika mengejar dunia, dunianya yang baik, dunianya jangan yang buruk, dunianya bukan dunia yang menjadi penyebab segala kehancuran. Insya Allah kalau sampai sudah sering dengar dunia itu penyebab segala kehancuran, dunia itu hina dan lain-lain, semua sudah sering itu. Akhirat itu mulia utama, dan sudah sama-sama kita bahas ini berkali-kali. Sekarang yang akan kita bahas bersama-sama, darajat atau tabaqat dunia, tingkatan dunia. Jadi dunia itu ada dunia yang dapat pahala kalau kita ambil, kalau kita pakai, dunia itu ada pahalanya. Apa itu? Adalah dunia yang kita gunakan untuk kebaikan, dunia yang digunakan untuk meninggalkan yang haram, dunia yang digunakan untuk menolong orang-orang yang memerlukan. Ini dunia yang disebut fiha thawab, dunia ada pahalanya. Biar punya harta dipakai buat beli baju, bajunya guna nutup aurat. Dunia dipakai buat beli kitab, kitabnya buat mempelajari agama. Dunia dipakai buat beli kendaraan, kendaraannya digunakan untuk ke masjid. Dunia digunakan untuk membangun masjid, dunia digunakan untuk sedekah. Nah, yang kadar, ingat ya, bukan semua harta pian yang dipakai buat sedekahnya, yang dipakai buat kebaikannya, itu dunia yang ada pahalanya. Lalu bagian kedua, dunia yang dihisab. Nanti di akhirat ditanya panjang lebar, dikoreksi satu persatu dengan detail. Setiap sennya, setiap rupiahnya ditanya. Apa itu? Dunia yang tidak bikin sampean lalai dari wajib, dunia yang tidak bikin sampean ngerjakan haram.
tapi tidak dipakai wasilah untuk taat. Bedakan ya, nggak dipakai buat taat ini, tapi nggak bikin haram, nggak bikin lalai dari wajib. Dunia macam ini, efeknya nggak dapat pahala jelas. Sampai punya uang buat makan, punya uang buat beli baju bagus yang berhias, sampean punya harta buat jalan-jalan. Ini yang seperti ini dihisab, ditanya. Arbabuhum, kata Imam Haddad, humul aghniya. Yang biasa kena hisab panjang ini orang-orang kaya. Kenapa? Uangnya banyak, hartanya banyak, tapi kadar yang dihisab ini hartanya yang tidak dipakai buat taat, yang cuman ada tapi nggak dipakai buat taat, nggak dipakai juga buat maksiat. Ini dunia fihi hisab. Nah, dunia yang macam ini, kata ulama, mencegah pemiliknya masuk surga, terlambat masuk surga selama 500 tahun. Jadi ketahan masuk surga 500 tahun. Kenapa? Karena ada harta. Nggak dipakai buat haram ini, tapi nggak dipakai juga buat taat. Ini mencegah pelakunya, dikatakan setengah hari terlambat dari orang miskin. Orang miskin masuk duluan, setengah hari dari orang miskin, baru pemilik harta tadi masuk surga. Setengah hari akhirat itu 500 tahun. Nah, yang ketiga, ini yang paling jelek, dunia fiha adzab. Dunia yang di dalamnya ada adzab. Apa itu? Dunia yang digunakan untuk maksiat. Dunia yang dengan sebab itu bikin kita lupa dari wajib. Nggak dipakai buat maksiat, tapi bikin kita lalai dari kewajiban. Dan seterusnya ini, dunia macam ini menyebabkan kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, biar punya uang beli handphonenya diisi sesuatu yang tidak layak. Dunia yang membuat adab. Punya harta dibuat beli handphonenya keasikan dimainin sampai ketinggalan sholat wajib. Punya dunia dibuat beli pakaiannya jenisnya yang membuka aurat atau yang menunjukkan lekukan tubuh bagi wanita. Dunia tapi fiha adzab, isinya adzab. Nah, hadirin sekalian, ini tingkatan dunia ini bukan berbeda secara global, enggak. Tapi bisa jadi satu orang punya 3 macam dunia ini. Satu orang punya hartanya terbagi menjadi 3. Kayak contoh, misal punya uang 100 juta sampean, yang dipakai buat taat 10 juta, berarti dunia yang ada pahalanya 10 juta. Yang dipakai buat maksiat 10 juta, berarti dunia yang bawa dia ke neraka 10 juta. Sisa berapa? 80 juta. Nggak dipakai buat taat, nggak dipakai juga buat maksiat. Ini dunia yang ada hisabnya. Sebetulnya kalau kita mikir, kita udah ketahuan ini. Saya ini termasuk hisabnya panjang, atau saya termasuk punya harta nyerumuskan kepada neraka. Nah, kalau orang punya harta, semuanya dipakai wasilah buat taat. Kalau beli sesuatu, segala halnya penyebab taat. Digunakan untuk makan minuman yang wajar, yang tidak berlebihan sampai memuaskan syahwat berlebihan. Gunanya juga sama, larinya untuk taat. Wasilah hanya buat taat, itu nggak ada hisabnya, dan menyebabkan pahala yang membuat masuk surga. Tetapi Imam Al-Ghazali mengatakan, dunia yang di situ ada pahalanya, yang jadi wasilah buat taat, itu jumlahnya cuma sedikit, hadirin sekalian. Nggak mungkin banyak. Dunia yang jadi wasilah untuk taat itu pastinya cuma sedikit. Kenapa? Keperluan kita itu sedikit untuk hidup di dunia, nggak banyak. Sisanya itu bermewah-mewah, berledat-ledat dalam syahwat. Yang nyambung hidup kan cuma sedikit aja. Mobil mewah, rumah mewah, itu syahwat sudah. Nah, itu nanti ada hisabnya. Makanya hadirin sekalian, ini di sini perlu kita perhatikan. Insya Allah semua sudah sering dengar seperti yang saya bilang tadi di awal. Yang sudah tahu dunia itu jelek, akhirat itu mulia. Ingat, dunia bukan jelek mutlak, semuanya jelek, enggak. Uang nggak selalu jelek, rumah mewah nggak selalu jelek, bukan mewah, rumah tidak selalu jelek, kendaraan nggak selalu hina. Dunia itu dilihat, kata Imam Haddad.
apa gunanya, kemana? Kalau gunanya bantu taat, wah pahala. Kalau gunanya buat maksiat, adab. Nggak taat dan nggak maksiat, hisab. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Dan kebanyakan dunia sekitar kita ini isinya hisab. Alhamdulillah, dan sekarang malah kebanyakan isinya adab. Dia bakal ditanya loh, yang isi pulsa sekarang dia setiap kilobit yang dia miliki dari kuota pian itu dihisab di akhirat. Setiap megabit, setiap kilobit kan paling kecil ya, atau setiap byte lebih kecil lagi. Setiap yang pian miliki, setiap sen dari pulsa pian dihisab. Setiap baju yang pian miliki ditanya, dipakai buat apa? Semua yang ada pada diri kita kalau nggak dipakai buat taat, dihisab ditanya. Tapi kalau dipakai buat taat, aman dari hisab, malah diberikan pahala. Itu tingkatan dunia. Lalu tingkatan orangnya berbeda lagi sekarang. Orang yang nyari dunia, ini saja ini kita jadi dua macam aja. Ada macam-macam. Macam pertama, ini bagus. Dia nyari dunia, dia mencari dunia. Kalau ditanya niatnya apa? Niatnya biar tidak minta-minta. Niatnya buat menafkahi keluarga. Niatnya cari uang, menyambung ikatan persaudaraan. Ya. Niatnya menafkahi kerabat-kerabat, silaturahmi, nyambung tali persaudaraan dan lain-lain. Ini yang seperti ini, cari dunia dengan tujuan ini, kira-kira bagus atau jelek? Cari dunia buat sedekah, cari dunia buat ini dan itu, buat kebaikan. Kira-kira bagus apa jelek? Menurut kita kan kita kira bagus ya. Apa kata Habibullah bin Haddad? Hada yu'addu minal asqiya. Orang kayak gini termasuk golongan orang dermawan. Walahu thawabun, dia nanti dapat pahala in wafaqa amaluhu niyatahu. Dia dapat pahala, bakal dapat pahala nanti. Kan ini masih kerja ceritanya nih, masih cari dunia. Dia bakal dapat pahala kalau amalnya sesuai dengan niatnya. Kan niatnya sedekah dan lain-lain tadi. Dia bakal dapat pahala, tapi kalau sesuai amal dengan niatnya. Tetapi seandainya benar dapat harta, kata beliau kan, walakin la hikmata indahu. Tapi orang ini nggak punya hikmah, bukan orang bijak, kata beliau. Ini yang kayak tadi yang kita bilang bagus, niatnya baik. Ya niatnya bagus sudah. Orang dermawan ini cari kerja buat bagi-bagi buat orang-orang. Tapi kata beliau, orang kayak gini bukan orang bijak. Kenapa bukan orang bijak? Karena ketika dia cari dunia, itu dia mencari sesuatu yang belum tentu bisa dia dapatkan. Pak Pian kerja, pasti untung gak? Pian waktu kerja pasti untung tidak? Pasti kaya tidak? Nah tentu, berapa banyak orang kerja puluhan tahun miskin terus. Kan begitu. Kita kerja usaha itu belum tentu dapat dunia. Satu. Seandainya dapat, berapa banyak orang yang sudah dapat tiba-tiba berubah. Udah dapat harta, merasakan capek, belasan tahun kerja, jadi kaya. Terus ada yang minta-minta. Kata dia, saya ini dapat harta usaha kerja, kok kamu enak-enakan minta-minta. Berubah. Niat awal baik, ketika sudah dapat harta, keluar sifat kikirnya. Makanya kata Habibullah Haddad, orang seperti ini tidak bijak. Soalnya keadaan hati itu selalu berubah-ubah. Beliau ngasih isyarat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna." Sebagian dari mereka berjanji kepada Allah, kalau saya dapat karunia Allah, dapat rezeki yang banyak, saya bakal sedekah. Tetapi ternyata palsu janji mereka. Nah ini paling baiknya orang cari dunia macam ini. Paling bagusnya orang cari dunia, kata Habibullah bin Haddad, bagusnya satu dengan syarat, kalau berhasil dapat dunia dipraktekkan niatnya, bagus. Tetapi tetap dikatakan bukan orang bijak. Itu keadaan orang pencari dunia. Apalagi naudzubillah yang mencari dunia dari awal niatnya buat apa? Cari harta biar punya kendaraan mewah,
biar kantong selalu tebal jadi nggak pusing istirahat, biar bisa makan selalu nyaman. Yang seperti ini kata Abdullah bin Haddad, ya, orang seperti ini bil bahaimi asbah, mereka lebih mirip dengan hewan ternak, pikirannya cuma makan dan syahwatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih hina, lebih sesat daripada hewan ternak. Kenapa? Dia cari dunia untuk hanya memuaskan syahwat, biar makan enak, biar tidur enak dan lain-lain. Ini tingkatan orang seperti ini seperti hewan. Dan naudzubillah, yang lebih jelek lagi, cari dunia buat apa? Buat bangga-bangga, buat pamer-pamer. Kenapa Pak beli mobil baru? Iya loh, malu sama orang kampung. Saya harus mobilnya terbaik. Tetangganya beli mobil baru, jual lagi, ganti lagi yang lagi baru. Melihat orang pakai handphone kameranya 2, beli yang kameranya 3. Orang yang kameranya 3, beli yang kameranya 4, dan seterusnya. Kenapa? Tafakhur, saling bangga-bangga, takodum, saling ke depan. Kata beliau, ini adalah golongan hamqa al-maghrurin, orang bodoh yang terperdaya, al-halikin yang hancur. Nah, yang seperti ini nanti naudzubillah, ini di akhirat bangkit dalam keadaan yang rugi secara mutlak. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang seperti ini adalah orang-orang yang nanti di akhirat akan mendapatkan kerugian yang mutlak. Kenapa? Mendinglah tingkatan ternak tadi ya, tingkatan sapi, kambing itu masih mending. Cari dunia buat memuaskan dirinya, itu masih mending, dia menikmati. Ini enggak, cari dunia buat pamer. Walaupun kadang-kadang dia nggak paham, handphone aja ganal, bagus harganya jutaan, pas ngebuka cetak-cetik matanya nggak kelihatan. Moto nggak bisa, handphone mahal kan banyak orang gaya aja, action aja. Ketika ditanya gunanya apa, nggak paham bro. Yang penting katanya ini handphone paling bagus sekarang. Nah seperti ini kan bodoh. Buat apa beli sesuatu yang dirinya sendiri tidak paham? Beli mobil 2, beli mobil 3, sedangkan yang dia perlukan cuma 1 kursi aja. Apa gunanya mobil yang banyak tersebut? Nah yang kayak gini yang dikatakan orang yang bodoh. Jadi cari dunia bukan buat dinikmati. Dianya nggak menikmati itu, tetapi apa? Untuk pamer dan berbangga-bangga. Nah, di sini ya sekalian. Ini darajat tadi kita sampaikan tadi, itu pentingnya buat kita membedakan agar kita ini nggak salah lihat dan kita itu bisa ketahui. Nanti insya Allah sampean pulang, pian udah bisa mikir hari ini harta yang pian miliki, dunia yang sampean miliki, bawa pian ke surga atau neraka. Kita sudah bisa mengkoreksi diri kita. Kita sudah bisa mengkoreksi saya ini yang mana. Terus kita tahu saya ini kerja golongan yang mana, 1, 2, atau 3. Seandainya pian masuk golongan pertama tadi, niatnya bagus, masih dikatakan tidak bijak kata beliau, karena belum tentu kita dapat. Ibarat seperti itu. Makanya jangan sampai ada dasar dari segala-galanya, jangan sampai ada cinta dunia. Jangan sampai. Kalaupun harus mengejar dunia,